Coba deh perhatiin di sekitar kita, berapa banyak orang yang pakai kacamata? Rasanya udah biasa banget ya. Saking biasanya, kita sering lupa kalau di balik benda sesederhana ini ada cerita panjang yang luar biasa. Cerita yang bukan cuma mengubah cara kita hidup dan belajar, tapi bahkan mungkin cara kita berevolusi. Hari ini kita bakal telusuri kisah mengejutkan di balik kacamata. Oke, biar kebayang seberapa umum benda ini, kita lihat angka yang satu ini. Ini data dari Amerika tapi bisa kasih kita gambaran. Menurut Vision Council of America, angkanya segini. Sekitar 75% orang dewasa di sana pakai alat bantu penglihatan. 75% itu kan banyak banget ya. Kalau kita bedah lagi nih, ternyata sekitar 61%-nya itu pakai kacamata dan 11%-nya lagi pakai lensa kontak. Ini nunjukin banget betapa kita, manusia modern, sangat bergantung sama teknologi yang satu ini. Nah, ketergantungan kita sama kacamata ini ternyata memunculkan satu pertanyaan besar, semacam teka-teki kalau kita lihat dari sudut pandang evolusi. Pertanyaannya gini deh, di alam liar penglihatan yang jelek itu kan artinya bahaya, bisa-bisa nggak selamat. Harusnya sifat kayak gini udah tersingkir dong dari zaman nenek moyang kita yang hidupnya berburu dan meramu, iya kan? Kontrasnya kelihatan jelas banget di sini. Buat hewan liar, mata yang nggak awas itu masalah hidup dan mati. Susah cari makan, gampang jadi mangsa. Seleksi alamnya kejam. Tapi buat kita, manusia modern, penglihatan buram bisa diatasi dengan teknologi. Oke, sekarang kita coba tarik waktu mundur jauh ke belakang. Ternyata ya, masalah mata minus atau plus ini bukan masalah baru. Manusia dari zaman dulu banget udah sadar soal ini. Cuma solusinya itu yang butuh waktu ribuan tahun buat ketemu. Coba lihat rentang waktunya, luar biasa kan? Selama ribuan tahun, peradaban manusia udah tahu soal penyakit mata, bahkan udah ada operasi mata. Tapi, untuk masalah yang kelihatannya simpel, kayak penglihatan yang mulai kabur karena tua, belum ada yang bisa benerin. Nah, kutipan ini pas banget buat gambarin frustrasinya orang zaman dulu. Coba bayangin, Anda seorang filsuf atau penulis di zaman Romawi. Begitu umur bertambah, penglihatan mulai kabur. Udah, nggak bisa baca lagi, nggak bisa kerja lagi. Pasti frustrasi banget kan? Sampai akhirnya, kita sampai di titik baliknya. Sebuah momen pencerahan kalau boleh dibilang. Momen lahirnya sebuah penemuan yang bakal mengubah segalanya. Jadi, sebelum ada kacamata, ada yang namanya batu baca. Bentuknya sederhana, cuma potongan kristal yang dipoles yang bisa memperbesar tulisan. Dan ini semua bisa terjadi berkat dasar-dasar ilmu optik yang diletakkan oleh seorang ilmuwan hebat dari dunia Arab, Ibnu Al-Haytham. Ini langkah pertamanya, langkah yang super penting. Dari batu baca itu, lompatan besarnya terjadi di Italia, sekitar akhir abad ke-13. Bukti paling awal yang kita punya itu datang dari khutbah seorang biarawan di tahun 1306. Dia bilang ada seni baru membuat kacamata yang bahkan 20 tahun lalu belum ada. Wow, spesifik banget ya. Oke, jadi kacamata udah ada nih, tapi yang pakai masih sedikit. Nah, momen ledakannya itu di sini. Setelah kacamata ditemukan, muncul penemuan besar lainnya, mesin cetak Gutenberg. Akibatnya, buku jadi banyak dan murah. Orang jadi makin banyak yang bisa baca. Dan pas mereka baca, mereka sadar, loh, kok tulisannya kecil banget? Tiba-tiba, permintaan kacamata meledak. Sejak momen itu, inovasi kacamata langsung tancap gas. Perlombaan dimulai untuk bikin kacamata jadi lebih bagus, lebih nyaman, dan pastinya bisa dipakai sama semua orang. Jadi, kacamata pertama itu cuma pakai lensa cembung. Tujuannya buat bantu orang tua baca atau rabun dekat. Nah, buat yang rabun jauh alias mata minus, solusinya baru ada sekitar 2 abad kemudian. Lensa cekung pertama kali dibuat khusus untuk Paus Leo X. Ini menunjukkan kalau di awal-awal teknologi ini ya barang mewah, cuma buat kalangan atas. Perkembangannya cepat banget. Abad ke-16 ada lensa cekung. Terus tahun 1727, Edward Scarlett bikin bingkai yang ada gagangnya ke telinga. Nah, ini dia nih yang bikin nyaman. Lalu ada Benjamin Franklin dengan kacamata bifokalnya. Dan di tahun 1825, Sir George Airy bikin lensa buat mata silinder. Sedikit demi sedikit, kacamata jadi seperti yang kita kenal sekarang. Oke, kita udah jalan-jalan menelusuri sejarahnya. Sekarang, waktunya kita balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Pertanyaan soal evolusi. Gimana caranya alat sesimpel kacamata ini bisa jadi ikut campur tangan dalam evolusi kita sebagai manusia? Nah, inilah pertanyaan besarnya. Dengan semua sejarah dan teknologi ini, apa penjelasannya kenapa banyak banget dari kita yang penglihatannya nggak sempurna? Ada beberapa teori menarik. Pertama, mungkin karena gaya hidup modern. Kita kan lebih banyak di dalam ruangan,
kurang kena sinar matahari, terus kerjanya liatin layar terus dari jarak dekat. Teori lain bilang, karena ada kacamata. Punya mata yang super tajam secara alami, jadi nggak sepenting dulu lagi buat bertahan hidup. Bahkan, ada juga yang bilang ini ada hubungannya sama budaya. Orang berkacamata kan sering dianggap pinter. Nah, bisa jadi ini mempengaruhi cara kita milih pasangan. Ide ini emang kedengarannya agak provokatif ya, tapi coba pikirkan. Bisa jadi, spesies kita, manusia, secara nggak sadar justru memilih gen penglihatan yang kurang sempurna. Kenapa? Ya karena kita punya teknologinya. Kita punya kacamata. Jadi kekurangan itu nggak lagi jadi masalah besar. Jadi, pada akhirnya, cerita tentang kacamata ini bukan cuma soal sejarah alat bantu lihat, ini adalah cerita tentang kita. Cerita tentang bagaimana sebuah alat sederhana bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dan yang lebih dalam lagi, mungkin juga mengubah jadi seperti apa kita di masa depan.